sini kemudian ada juga lagi lingkungan yang di sekitar kita itu terbagi menjadi 3 lagi. Coba dibaca bentar ya. Jenis-jenis lingkungan di sekitar kita. Yang pertama ada lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah terdiri dari semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka tumbuh berkembang biak dan saling bergantungan. Yang kedua ada lingkungan. Nah, jadi lingkungan biotik ini adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup yang saling bergantungan. Seperti kita manusia, kita membutuhkan tumbuhan dan juga hewan. Begitupun hewan juga membutuhkan tumbuhan. Dan tumbuhan, dia juga membutuhkan kita. Mengapa tumbuhan bisa dibilang membutuhkan manusia? Karena dari tumbuhan itu kita bisa mendapatkan oksigen. Ya benar, tapi di sini mengapa tumbuhan yang juga membutuhkan kita? Terkadang tumbuhan itu dia untuk berkembang biak membutuhkan manusia sebagai alat sebagai membantu mereka dalam berkembang biak gitu. Misalnya kayak perkawinan rumah yang harus dilakukan oleh manusia. Benar. Nah, kita juga berperan di sini manusia sebagai lingkungan. Siapa yang harus menjaga kita? Bukan kita. Iya. Ya, itu peran manusia. Kita yang menjaga lingkungan. Dan sekarang banyak. Seperti kasus sekarang kan, karena penerbangan liar terjadinya banjir, longsor, bandang. Itu peran kita di situ. Nah, kita juga butuh kepada hewan. Kita konsumsi hewan. Kita juga konsumsi tumbuhan. Kita juga butuhkan itu. Makanya di lingkungan biotik ini kita saling berkegantungan. Nah, terus coba kita cacut lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik meliputi benda hidup seperti air, tanah, udara, iklim, dan cahaya matahari. Ini adalah pendukung perkembangan. Nah, jadi ada yang bisa jelaskan di sini apa yang dimaksud dari lingkungan abiotik? Apa yang dimaksud dengan adalah pendukung kehidupan? Tanpa air kita Yang hidup. sebagai bangsa. Jadi kehidupan sekarang ada mati lampu. Kalau misalnya ada bisa mandi. Ya, kita tunggu sama kita semua dulu. Yang terakhir ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan yang terbentuk dari interaksi manusia seperti sekolah, pasar, tempat ibadah, dan kebiasaan seperti gotong royong. Nah, ini adalah kegiatan sehari-hari kita yang kita lakukan. Kita saling berinteraksi. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari lingkungan sosial budaya ini? Ada yang tahu? Ayo Cynthia tahu? Lingkungan sosial di dalam suatu tempat juga ada interaksi, misalnya kayak di sekolah, pasar, atau tempat ibadah, itu sudah dinamakan dengan lingkungan sosial. ya, antara ibu dan tarbiyah saja itu juga sudah termasuk lingkungan sosial karena adanya interaksi. Nah, ada yang kemudian ada interaksi yang harmonis yaitu ekosistem. Ketika makhluk hidup biotik dan benda tak hidup abiotik saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah jaringan kehidupan yang rumit dan indah. Kenapa disebut
padi ditumbuhi tanah yang subur dengan air yang cukup, petani merawat padi, dan burung-burung memakan serangga. Semua saling berhubungan. Setiap bagian ekosistem memiliki peran masing-masing. Nah, di sini ada yang berperan. Itu yang pertama, ada apa? Yang di ekosistem sawah nih. Siapa yang paling berperan di sini? Apa peran-peran? Tadi ada disebutkan petani merawat padi, terus dimakan oleh burung. Habis itu baru petani merawat padi, terus ada hama, terus hamanya dimakan oleh burung. Nah, jadi semuanya saling berhubungan kan? Ya, Bu. Nah, terus ada ekosistem kolam. Coba dibaca deh, ini contoh ekosistem di kolam. Coba Siti Zekia. Nah, di kolam ikan berenang di air, memakan tumbuhan air, cahaya matahari membantu pertumbuhan berfotosintesis dan batuan itu menjadi tempat berlindung. Semuanya adalah bagian dari siklus kehidupan. Bisa paham apa yang baca sama Siti Zekia? Apa coba? Ekosistem kolam itu kan dia, Bu, di situ kan banyak cahaya matahari membantu tumbuhan berfotosintesis sampai batu jadi tempat itu semuanya kembali ke siklus kehidupan. Jadi yang pertama di sini ada kolam, kemudian ada ikan. Nah, ikan ini memakan tumbuhan air. Nah, tumbuhan air ini berfotosintesis dari cahaya matahari. Nah, ini berikut ada perbandingan lingkungannya. Bisa kita bayangkan, misal kardia menjadi lingkungan biotik. Nah, kemudian rahma abiotik, ketiga ada lingkungan sosial. Seperti coba dibaca masing-masing aspek kalian. Lingkungan kalian. Biotik ada hewan, tumbuhan, manusia. Dia hidup. Tumbuh dan berkembang. Abiotik apa tadi? Air, tanah, udara, cahaya. Dia tidak hidup dan tidak tumbuh. Sosial budaya, rasa, sekolah, berperawal, bermakna, berarti kalau manusia. Jadi Jun, kalau misal salah satu dari 3 orang ini hilang, kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak seimbang lagi, Bu. Semuanya akan kacau. Bisa kalau nggak ada ekosistem abiotik. Salah satu ekosistem hilang saja, hilang satu jenis lingkungan saja. Dari si Cut bilang tadi, semuanya akan kacau. Terus kemudian etika menjaga lingkungan rumah kita. Seperti yang tadi disebutkan si Cut tadi di awal, hemat sumber daya alam. Air ini juga termasuk. Kemudian itu adalah menggunakan air dan listrik secukupnya. Kemudian ada menjaga keseimbangan ekosistem seperti jangan rusak habitat hewan atau menebang pohon secara berlebihan. Ini bisa kita lihat sekarang kan apa dampaknya? Seperti yang terjadi banjir sekarang, banyak gajah mati, hewan keluar dari habitatnya karena tempat tinggalnya Deforestasi, Bu. karena tempat tinggalnya dirusak, pengundulan hutan berlebihan, mau yang legal ataupun tidak legal. Terus tidak merusak lingkungan, ini tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari air dan membuat kotor udara. Nah, semuanya tadi udah disebutkan sama teman-teman kita kan, semua yang disebutkan udah termasuk. Bu, ya punya. Ya, apa kan? Ibu Ya. tadi kan bahas tentang deforestasi yang menyebabkan lahan bandang, longsor dan kerusakan ekosistem kan. Nah, jadi pertanyaan dari saya, Bu, apakah ada upaya lain atau untuk pemulihan hutan akibat dari deforestasi? Kalau kita langsung mau
sawit kurang cocok. Kan selain pohon juga katanya. Iya, walaupun hijau, tapi dia tidak. Ini dia menyerap airnya kurang, daya serap airnya kurang. Jadi solusi kalau kita menanam sawit, walaupun sama-sama hijau, itu tidak disarankan. Itu malah makin menyebabkan banjir. Tapi bisa kaya. Iya, Bu. Kita mau, bisa, tapi kita mau kaya atau kita mau lihat saudara-saudara kita kayak sekarang ini. Boleh bertanam sawit tapi bukan di hutan. Boleh. Bisa ada tempatnya sendiri. Enggak sih, menurut ibu jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Dalam satu daerah itu cukup lah beberapa kebun aja. Jangan semua lahannya dijadikan kebun. Berarti yang kaya orang tua aja, Bu. Jadi kita udah beralih ke topik lain ya. Jadi kita masuk topik kita sendiri aja. Nah, tindakan nyata